Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, Pak. wabarakatuh. Pagi, Pak. Pada kemana ini orang-orangnya? Oke. Mana yang lain? Suara saya ada kan ya? Ada, Pak. Ada Pak. Soalnya nggak ada yang nyaut. Oke. Ya, oke. Tua kelas baru. Itu backlight-nya di belakang. Enda, Ulan? Sebentar, Pak. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bentar ya, presensinya seperti biasa. Saya tandai dulu. Oke, tinggal enter. Oke. Berarti langsung aja ya. Karena saya harus atur waktu nih. Gimana supaya dosen yang berikutnya saya nggak ngelibas waktunya. Kan biasanya saya mulainya jam 10 tuh. Habis itu kan istirahat. Oke. Saya buka dulu. Oke, bisa ngeliat semua materinya? Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, kalau kemarin kita ngomongin konsep sistem sama informasi, nah di minggu kemarin kan saya sudah bilang, kita sekarang ngomongin analisis sama desainnya. Jadi yang kita pilih per kata dulu ya. Nah, untuk di pertemuan ini, capaian yang ingin saya sampaikan adalah, saya ingin kalian tahu soal perencanaan sistem, tentang analisis sistem, sama desain sistem. Ya, karena sebelum kita mulai analisis sama desain, kita perlu perencanaan dulu kan. Nah, segala sesuatunya kan mesti direncanakan. Nah, itulah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Oke. Nah, zaman sekarang seperti yang kita tahu, perkembangan IT udah makin besar ya, sudah masuk ke ranah mana-mana pun itu. Apapun kayaknya udah mulai dikomputerisasi, otomatisasi, dan lain-lain. Nah, otomatis meningkat juga kebutuhan informasi. Ya. Nah, tapi informasi itu kita dapatkan dari mana? Dari data.
Ingat kan kemarin, informasi itu adalah data yang sudah diolah. Nah, otomatis dengan meningkatnya kebutuhan informasi, data-data yang diolah pun akan semakin banyak. Dan sekarang pun juga ada tren big data ya. Jadi satu data yang sangat besar sekali yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan apapun itu. Ya, otomatis dengan data yang semakin kompleks butuh sistem pengolah data yang baik. Ya, kalau kita nggak punya sistem pengolah data yang andal, ya nggak mungkin kita bisa dapetin informasi yang tepat juga. Gitu. Ngomong-ngomong, suara saya aman atau ada noise di background nggak? Aman, Pak, aman. Ada aman-aman Pak, tapi santai aja Pak. Iya, soalnya anak saya lagi nangis tuh. Sorry ya kalau kedengeran, soalnya lagi di rumah ini. Oke. Otomatis pengembangan sistem butuh perencanaan yang matang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita nggak mungkin ngolah data yang banyak itu zaman sekarang tanpa memakai sistem, kan? Nah, banyak loh sistem-sistem kecil yang misalnya sistem di perusahaan aja ada sistem absensi, sistem keuangan penggajian, terus sistem naik pangkat lah atau apalah, itu banyak sekali sistem-sistemnya. Terus sistem penjualan, sistem administrasi, banyak sekali. Dan itu diintegrasikan di dalam satu sistem besar oleh perusahaan itu. Nah, kedengeran nggak? Nggak apa-apa Pak, santai. Seru. Seru. Jangan dong, ganggu kuliahnya. Bentar ya, saya bilangin dulu ya. Bentar aja. Nopi, Apa, Fir? Kemarin lu ngapa? WA gua. udah nggak jadi. Kelamaan Nopi balesnya. Ayo lu ngapain? Nggak, mau itu doang. Ngechat Nopi. Nggak jelas lu. Aman ya? Itu audio di tempatnya Novi lagi ya? Enggak, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ingat kuncinya di sini perencanaan. Jadi yang akan dibahas di teman ini adalah kata kuncinya perencanaan, analisis, sama desain. Oke? Karena semua diawali dari perencanaan. Perencanaannya harus matang. Kalau enggak, ya bisa jadi ke belakangnya salah semua, nanti salah analisis. Kalau udah salah analisis, ngedesainnya juga pasti salah. Gitu. Nah, jadi kalau singkatnya, analisis sistem itu cara untuk mengetahui permasalahan berdasarkan data yang telah diperoleh. Ya, cara untuk mengetahui permasalahan. Ya, itu dimana kita menganalisis. Jadi kalau dalam pembangunan sistem, itu adalah cara kita untuk mengetahui permasalahan berdasarkan data yang sudah kita peroleh. Nah, sedangkan desainnya adalah langkah yang harus ditempuh untuk menyajikan sebuah sistem informasi. Karena intinya adalah analisis, kita cari tahu dulu masalahnya, nah barulah dikembangkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, sistemnya dikembangkan. Oke, nangkep ya analoginya di sini. Nah, kenapa perencanaan sistem itu perlu? Nah, karena memang perencanaan itu adalah aktivitas yang harus dilaksanakan, harus kita lakukan sebelum pengembangan sebuah sistem. Nah, jadi perlu banget perencanaan yang matang itu dibuat supaya ketika kita membangun sebuah sistem itu sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi.
Ya, ini ada juga di pertemuan yang kemarin. Memang kalimat-kalimatnya mirip semua, karena memang tujuannya yaitu sistem itu dibangun supaya sejalan dengan visi, misi, dan tujuan dari organisasi atau perusahaan. Nah, biasanya pengembangan sistem itu dilaksanakan dalam lingkup proyek atau project lah. Project itu kan biasanya untuk pengembangan sistem, pembuatan sistem itu lewat project. Oke. Ada yang pernah nanganin atau terlibat dalam proyek pengembangan sistem? Di sekolahnya mungkin dulu, sistem-sistem kecil aja gitu. Di SMA sekarang bukannya udah masuk programming ya, dasar gitu. Ada kan? Tapi nggak semua sih kayaknya. Nah, seperti itu. Jadi sistem itu biasanya dikerjakan lewat project. Nah, project itu udah pasti menyangkut banyak hal dan banyak orang, banyak pihak. Ada sistem analisnya, ada programmernya, ada sistem desainernya, ada operatornya, ada quality assurance-nya. Nah, itu nanti akan kita pelajari di SDLC, System Development Life Cycle. Setelah ini, ada pengembangan sistem informasi, SDLC juga, di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, tapi kita yang penting tahu dasarnya dulu nih, dalam perencanaan. Nah, yang namanya project itu butuh persetujuan kan? Nah, jadi sebelum project pengembangan sistem itu dimulai, harus dapat persetujuan dulu dari pengambil keputusan, dari decision maker-nya. Oke. Ini banyak sekali kata-kata yang berulang, dan memang itu aja yang terlibat di mata kuliah ini. Nah, siapa pengambil keputusan? Kalau di dalam organisasi, biasanya adalah di top level manajemen, di manajemen tingkat atas. Ya, biasanya ngambil keputusan itu mereka. Kalau yang ke bawah-ke-bawahnya enggak. Tapi, kalau dalam pengembangan sistem, bisa juga pendapat-pendapat di level di bawahnya, middle level, manajer-manajer tingkat menengahnya, atau malah calon pengguna aplikasinya itu juga terlibat dalam keputusan pelaksanaan proyek. Oke, jadi nggak melulu di top level manajemen, tapi bisa jadi di middle level atau malah usernya sendiri itu juga terlibat dalam pengambilan keputusan. Ini biasanya pengembangan sistem di internal ya. Kan pengembangan sistem ada yang untuk perusahaan sendiri, ada juga untuk membuatkan perusahaan lain, seperti itu. Nah, sebelum kita mendefinisikan proyeknya seperti apa, karakter kebutuhan orang-orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan ini harus kita pahami dulu. Nah, ada 3. Yang pertama itu ada eksekutif, ya tadi, yang dia berada di manajemen tingkat atas, level manajemen. Nah, prioritas utama mereka itu biasanya adalah ROI, ya, return on investment. Karena biasanya yang dipikirin sama top level manajemen nggak terlalu, kayak kelihatannya sih nggak terlalu ribet ya, nggak terjun langsung di operasionalnya, tapi yang penting visi perusahaan, visi organisasi bisa tercapai dengan misi-misi yang ada. Jadi kadang yang dipikirin ya ROI-nya, gimana pengembangan bisnis ke depannya, perusahaan bisa survive, dan lain-lain. Nah, jadi prioritas utama eksekutif itu adalah ROI biasanya, return on investment, balik modal. Jadi supaya proyek ini bisa disetujui oleh mereka, nah mereka itu harus diyakinkan betul kalau proyek ini bisa meningkatkan ROI. Dalam kata lain, untung lah ya buat perusahaan. Mana mungkin sistem dibuat perusahaan nggak dapat untung gitu. Kan apapun yang dibuat di dunia ini, diperjualbelikan, diperdagangkan itu kan untuk mendapatkan keuntungan kan tujuannya. Untuk stakeholder-stakeholder seperti ini, ya kita harus yakinkan betul bahwa proyek itu bisa meningkatkan ROI perusahaan. Ya, soalnya kalau enggak,
pasti nggak setujui, kecuali ada misi lain seperti misi sosial gitu, atau CSR ya, misi CSR perusahaan itu beda lagi, nggak ngelihat ke sana. Nah, kalau di level middle manager yang tingkat menengahnya, prioritasnya adalah gimana caranya ningkatin produktivitas kerja, karena mereka itu kan ada di tengah-tengah, mereka kan yang mengayomi level di bawahnya dan tinggal melaporkan ke atas. Dia para orang-orang yang ada di level middle manager ini lebih bersentuhan dengan operasional perusahaan biasanya, ya. Jadi tahu betul kondisinya dan mereka akan melaporkan ke top level manajemen. Nah, jadi gimana caranya supaya orang-orang yang bekerja di bawahnya itu produktivitas kerjanya lebih meningkat. Nah, jadi sistem informasi yang dikembangkan itu harus mampu menunjukkan seberapa besar produktivitas kerja akan meningkat kalau ada sistem itu. Jadi dengan diimplementasikan sistem itu akan meningkat nih produktivitasnya. Misalnya sistem absensi sebelum dan sesudah diimplementasi. Ditanya ke bagian kepegawaian atau HRD itu, selama ini rekapitulasinya sulit sekali. Semuanya manual, perhitungan uang makan misalnya, terus perhitungan lembur dan lain-lain itu serba manual. Nah, kita harus yakinkan bahwa dengan diimplementasikannya sistem absensi yang mutakhir yang baru, nah itu akan menyelesaikan semua masalah yang ada, ya. Semuanya terkomputerisasi, terdata dengan baik, minim kesalahan, terus mendapatkan informasinya juga cepat dan tepat seperti itu. Jadi harus bisa sistem informasi yang dikembangkan itu harus bisa meningkatkan produktivitas yang ya contohnya seperti tadi itu, ya. Nah, kalau di sisi functional user, si pengguna aplikasinya langsung, pengguna sistemnya langsung, nah kebutuhan utama mereka adalah satu aplikasi yang akan mempermudah pekerjaan mereka. Udah jelas dong. Mereka inginkan sistem itu ya untuk memudahkan mereka bekerja sehari-hari, baik itu di kantor atau dimanapun itu, bisa mengakses sistem dan tetap bekerja dengan baik. Ya, intinya seperti itu. Nah, coba misalnya kita dalam perkuliahan ini, di masa pandemi ini, belum ada yang namanya software video conference seperti ini. Gimana caranya? Nggak mungkin kan bisa terwujud. Nah, misalnya nggak ada Zoom, nggak ada apa ya, Google Meet ya, atau semua yang berbasis video conference itu belum ada, akan sulit untuk melakukan metode perkuliahan yang seperti sekarang ini. Nah, kalau functional user-nya dilibatin langsung di dalam keputusan, ngambil keputusan, ya harus ditunjukin juga kemudahan apa yang akan diperoleh dengan adanya sistem baru itu. Kalau tadi kan si middle fokusnya ke produktivitas kerja. Nah, sedangkan dari sisi functional user-nya, mereka akan merasa sekali terbantu dengan sistem itu. Misalnya, ya kalian ada yang udah pernah bekerja dong pastinya? Pernah nggak? Nggak pernah, Pak. Pernahnya kayak PKL gitu, Pak. Praktek kerja lapangan. Oke, di mana? Kalau saya di ini, di tempat servis mobil Mitsubishi. Oh, per sistem dong? Iya, Pak. Pasti. Ya, itu dia. Coba bayangkan gimana rasanya jadi user, tapi nggak pakai sistem gitu. Sangat kesulitan sih, Pak. Susah dong, ya kan? Iya. Yang data yang dicatat pasti kan banyak sekali. Iya, Yang benar, tidak Pak. semua bisa kita pahami, gitu. Otomatis dengan adanya sistem itu ya tinggal klik, semua udah ada datanya di situ, informasinya juga sudah jelas, ya user jadi mudah untuk melakukan pekerjaannya. Seperti itu. Ini kalau dari sisi functional user ya. Itu nggak dilanjutin di Mitsubishi. Siapa tahu ditarik kan lumayan.
Nah, yang namanya project itu pasti ada proposalnya kan. Kalian aja misalnya kepanitiaan nih, kepanitiaan 17-an. Nah, itu kan sebenarnya sebuah project juga kan. Sebuah project untuk menghasilkan acara 17-an gitu. Nah, proposalnya biasanya apa tuh? Menjelaskan tentang bagaimana acaranya, terus biaya yang dibutuhkan, seperti itu kan. Tapi intinya minta duit keluarga sih. Biasanya gitu, proposal. Nah, kalau di proyek pengembangan sistem, ya mirip-mirip juga sebenarnya. Inti dari proposal kan seperti itu. Paling enggak isinya adalah keuntungan yang akan diperoleh calon pengguna dengan adanya sistem informasi yang akan dikembangkan tersebut. Ya jelas dong, proyek ini soal apa, ini yang akan dikembangkan, lalu benefitnya ini loh kalau misalnya sistem itu dikembangkan. Nah, Anda akan mendapatkan misalnya proses bisnis yang bisa lebih cepat lagi, pendataan yang lebih mudah, pengkalkulasian data yang lebih cepat, seperti itu. Jadi semua keuntungan benefit-benefitnya itu dituangkan di proposal untuk proyek itu. Nah, jadi tapi kita harus tahu dulu nih siapa yang ngambil keputusan pengadaan sistem baru itu. Siapa yang menginisiasi, siapa yang menginginkan sistem baru itu ada. Nah, kita tunjukin ke orang itu kalau sistem baru itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, kadang terlalu banyak fitur yang kita tawarkan justru itu ya sebenarnya nggak terlalu menarik juga untuk dia, karena inti dari sebuah proyek adalah proyek pengembangan sistem adalah kita menerjemahkan kebutuhan dia. Nah, itu kita buatkan sistemnya. Belum tentu kita tawarkan banyak sekali fitur, tapi sebenarnya nggak dia pakai, nggak efisien juga kan. Karena biasanya semakin banyak fitur di dalam sebuah sistem, semakin mahal juga harganya. Karena dalam pengembangan sistem biasanya ada banyak modul itu banyak sekali modul. Misalnya modul penjualan, modul apalah, modul A, B, C, D. Nah, setiap modul itu ada harganya. Dan semakin banyak modul, akan semakin tinggi juga harganya. Jadi memang kalau bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalau dalam proyek pengembangan sistem itu. Nah, rencana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem. Nah, itu tadi, sistemnya udah jelas mau dikembangkannya misalnya seperti ini. Nah, untuk modul ini biayanya sekian, untuk modul B biayanya sekian, untuk orang-orangnya, tenaga kerjanya sekian gitu. Itu juga masih dipilah lagi. Tenaga kerjanya tuh yang modelnya seperti apa? Apakah dia sistem analis, apakah dia programmer, apakah dia project leader-nya, ataukah itu quality assurance-nya, atau itu operatornya. Nah, itu ada harganya masing-masing. Modul-modulnya ada harganya masing-masing. Sampai dokumentasi dari program itu juga ada harganya, dokumentasi, administrasi, perizinan, dan lain-lain, itu harus dituangkan di rencana anggaran biaya, karena nanti akan mengacu di sini untuk tawar-menawar dengan user. Gitu. Ya, semua biaya akan dituangkan di sini. Lalu, waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem. Jelas di dalam proposal juga ini harus diterapkan karena kadang ada kebutuhan khusus dari si usernya. User ingin sistem ini sudah ada dalam 3 bulan misalnya. Nah, otomatis kalau bisa dari kita 2 bulan pengerjaannya sudah selesai, lalu 1 bulannya untuk pelatihan. Seperti itu. Masuk ya maksudnya. Jadi semua timeline-nya itu kalau bisa sudah dijelaskan juga di proposal. Jadi sistem ini bisa jadi dalam, misalnya 1 bulan pertama itu sistemnya dibangun. 1 bulan berikutnya sistemnya diimplementasikan secara bertahap dan diuji coba. Nah, setelah berhasil, 1 bulan berikutnya sistem itu akan dicoba langsung oleh user
diberi pelatihan. Nah, seperti itu. Jadi timeline-nya harus jelas juga dalam proyek. Jadi tujuannya jelas untuk apa, lalu biayanya juga jelas berapa, dan waktu yang dibutuhkan untuk supaya proyek itu terrealisasi berapa lama, itu juga harus jelas berapa. Ya. Dan ini akan menjadi dasar MOU juga antara si pembuat sistem sama si pengguna sistemnya. Oke. Pengalaman sama proposal-proposal, nggak harus sistem lah. Proposal apa gitu misalnya pernah buat, pernah nyoba juga mengajukan ke orang lain, ke pihak lain gitu. Kalau 17-an sih mungkin udah pernah ngerasain lah ya kalian ya. Kalau di sekolah dulu pernah Kak buat proposal? Kenapa? Untuk apa? Waktu ini Pak, event pengajuan sponsorship. Sponsorship untuk ini ya, semacam apa sih acara? Ya, event sekolah gitu. Event sekolah ya. Ya. Nah, sebagai apa Raihan waktu itu? Saya penanggung jawab di bagian core sponsorship. Sponsorshipnya. Nah, otomatis pasti bawa-bawa proposal kan ke sponsor-sponsor itu. Iya, Pak. Nah, isi dari proposalnya sesuai dengan konten yang ini, ya ini kan minimal ya, pasti bisa lebih banyak lagi. Ya kurang apa lebih sih waktu itu? Sama sih Pak, kayak ada misalkan kita butuhnya tergantung perusahaan itu di bidang apa dulu. Waktu itu kan misalkan sebagai contoh kita ke perusahaan Telkom, kita minta dana sebagai bentuk umpan balik dari kitanya, kita taruh nama dia di banner atau di mana disebutkan satu persatu kayak gitu aja sih Pak. Atau dia dapat satu stand gitu kan? Iya betul. Nanti buat dia terserah ngapain lah, promo kartu atau apa. Ya betul. Ya benar. Kalau di sekolah paling seperti itu, yang hubungannya sama eksternal banget sih biasanya. Atau ya banyak sih contohnya. Misalnya ke tukang sewa panggung gitu misalnya yang ada di sekitaran sekolah. Bisa aja kan mereka sponsorin panggungnya gitu, lightning-nya. Seperti itu. Terus produk-produk makanan, minuman misalnya. Kita ingin mereka naruh produknya di situ lewat stand, ya otomatis kan untuk promosi mereka juga. Ya seperti itu sih kalau proposal-proposal. Ya. Nah, untuk di bagian perencanaan, paham ya? Masih ada yang ditanyakan kalau soal di bagian perencanaan? Nanti bisa kita bahas lagi kok, kalau misalnya ada yang kurang. Dua 27, 21, 20 ini siapa ya? Fahmi Pak, Fahmi. Wah, bilang dong. Kamu minggu kemarin nggak ada. Iya Pak, sorry Pak. Lupa ya isi KRS katanya. Iya. Ya udah, saya hijaukan dulu ya. Oke. Di-rename Fahmi biar nggak bingung saya. Yo, kita beralih ke analisis dan desain sistem. Nah, analisis sistem itu bisa kita artikan bagaimana memahami dan menspesifikasikan dengan detail apa yang harus dilakukan oleh sistem. Oke. Menspesifikasikan dengan detail apa yang harus dilakukan. Jadi, dalam pengembangan sistem, dalam fase analisisnya, kita harus jelas nih,
sistem ini harus ngapain. Nggak usah dicontohin lah ya, ini udah paham sih harusnya. Menspesifikasikan dengan detail apa yang harus dilakukan oleh sistem. Nah, sedangkan desainnya adalah menjelaskan dengan detail bagaimana bagian-bagian dari sistem itu diimplementasikan. Nah, setelah bagian-bagian dari sistem itu dispesifikasikan, nah, gimana bagian-bagian dari sistem itu diimplementasikan? Oke. Nah, sedangkan kalau sudah berbau sistem informasi, analisis dan desain sistem informasi bisa diartikan sebagai proses organisasional kompleks saat sebuah sistem informasi diimplementasikan di organisasi itu. Gitu. Jadi, sebuah proses yang rumit sebenarnya, sebuah proses yang membutuhkan banyak sekali effort karena banyak sekali bagian yang terlibat dan harus diurus. Nah, ketika sistem informasi itu diuji cobakan, dimasukkan, dan digunakan di dalam organisasi. Ya, karena nggak semuanya akan berjalan mulus. Pasti ada kurang di sini, error di situ, ada kelemahan di sini, kelemahan di situ. Itu akan kita bisa berkaca dari seberapa kuat kita menganalisis sistem itu. Jadi kalau misalnya dalam desain ada banyak sekali kekurangan, berarti ada kesalahan yang kita lakukan dalam analisis. Mungkin kurang detail atau bagaimana. Nah, hasil sebuah analisis yang bagus akan membuat desainnya juga bagus. Jadi akan bergantung dari situ. Tapi kita bisa balik lagi ke perencanaannya. Kalau perencanaannya nggak beres, otomatis ya salah semua nanti di fase-fase berikutnya. Oke, ini definisi dari Yogianto lagi. Ditelaah lagi satu persatu katanya. Maklum ya, kalau pengertian emang panjang seperti ini. Tapi harus dipahami betul. Jadi, analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ya, ke dalam bagian-bagian komponennya. Oke. Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya. Jadi satu sistem informasi yang besar, yang jadi pusatnya, itu diuraikan satu persatu bagian-bagiannya. Ya, bagian-bagian itu yang dianalisis, kita cari tahu. Nah, maksudnya apa? Untuk mengidentifikasi, kayaknya salah tulis tuh saya, mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan. Oke, jadi apa yang ingin kita tahu dalam fase analisis, itu tadi, apa sih permasalahan-permasalahan yang ada, bagaimana nih kesempatan-kesempatan yang ada, apakah bisa kita pakai semua atau tidak, lalu hambatan-hambatan yang ada, itu apa saja ketika kita mau implementasikan itu. Dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan. Ingin apa dari sistem itu. Ketika ada perubahan dari sistem lama ke baru, kebutuhan-kebutuhan apa saja itu yang diharapkan oleh penggunanya. Itu dia. Sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Jadi semua kelemahan di sistem lama itu harus diuraikan dengan jelas satu persatu di bagian dalam organisasi itu, atau kalau memang dia sudah punya sistem sebelumnya, di dalam sistem itu kita harus uraikan lagi satu persatu, nah, dengan jelas, jadi sehingga kita tahu apa aja yang harus diperbaiki dari sistem yang lama tersebut. Paham ya? Ini ribet nih, soalnya banyak kalimatnya. Nah, menurut dia lagi, nih, di dalam tahap analisis sistem ada 4 langkah dasar yang harus kita lakukan. Ada identify, ada understand, ada analyze, dan ada report. Jadi kita harus mengidentifikasi masalahnya dulu, lalu kita pahami dulu gimana cara kerja di sistem yang ada atau sistem yang sedang berjalan sekarang. Nah, setelah itu kita analisis sistemnya
masih memadai atau tidak. Nah, lalu kita buat rancangannya kan. Nah, lalu kita buat laporan hasil analisisnya. Oke, 4 langkah ini yang harus dilakukan dalam fase analisis. Jadi kita identify dulu, lalu kita understand dulu tentang sistem yang ada, setelah itu kita analyze, lalu setelah itu kita report. Nah, satu persatu. Mengidentifikasi masalah, identify. Jadi ini adalah langkah pertama yang dilakukan dalam tahap analisis. Ini pertama kalinya dilakukan. Jadi bisa aja masalah itu didefinisikan lewat sebuah pernyataan ya, yang kita inginkan untuk dipecahkan. Jadi memang selain kita identifikasi nih, kita cari tahu dulu masalah-masalah yang ada, otomatis setelah itu kita tuangkan ke dalam kalimat kan, untuk jadi report juga gitu loh ke depannya. Nah, jadi apa aja masalah yang ingin kita pecahkan, kelemahan-kelemahan apa saja yang ada, nah itu harus kita list, karena masalah-masalah itu yang bikin sasaran dari sistem yang ada sekarang itu nggak tercapai. Ya. Kalau sasaran atau tujuan dari sistem yang sekarang sudah tercapai, ya berarti sistemnya sudah berhasil dong ya. Nah, tapi sistem baru itu dibuat biasanya karena ada masalah atau ada perbaikan dari sistem yang lama. Jadi harus diidentifikasi dulu masalah-masalah apa aja yang bikin sasaran dari sistem ini nggak tercapai. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu. Lalu setelah itu kita memahami kerja dari sistem yang ada. Kita harus pelajari betul secara detail gimana sistem yang ada sekarang, sistem yang sedang berjalan sekarang itu beroperasi. Bagaimana sistem yang sedang berjalan sekarang itu digunakan oleh pengguna-penggunanya. Ya, sebelum kita analisis kebutuhan dan kelemahan pengguna sistem. Ya. Jadi kalau memang dia sudah tersistem nih, punya sistem informasi sebelumnya, biasanya pembuat sistem yang baru ini akan melihat dari dokumentasi sistem yang lama, bisa jadi dari report-report yang ada, atau dari user-user manual sistem yang lama, semua akan dilihat dulu. Yang penting kita tahu persis gimana cara kerja sistem yang sekarang sedang berjalan. Oke? Kalau kita nggak tahu persis gimana sistem yang sedang berjalan sekarang itu seperti apa, ya kita bisa gagal dalam fase analisisnya, karena kita nggak paham itu. Kita harus tahu dulu untuk melakukan perubahan. Jadi kita bisa tahu, oh masalah ini nyambungnya ke sistem yang ini. Oh, masalah yang ini nyambungnya ke sistem yang itu. Nah, kita harus tahu dulu itu. Oke. Nah, lalu kita menganalisis sistemnya. Dilakukan berdasarkan pada data yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan tadi. Ya. Jadi, data-data tadi itu digabungkan, terus diolah supaya jelas nih kelemahannya ada di mana, kelemahan-kelemahan di sistem yang lama tuh apa aja, kan tadi cuma di list ya. Nah, sekarang kita analisis dulu kelemahan-kelemahannya ada di mana, ada titik-titik yang mana, lalu kita analisis juga kebutuhan penggunanya inginnya seperti apa untuk sistem yang baru. Nah, itu yang harus diperbaiki atau kita atasi. Lalu terakhir adalah kita membuat laporan hasil analisis, reportingnya juga harus jelas. Kenapa perlu ada report? Ya, memang semuanya juga perlu report kan. Kalau dalam sistem, bagaimana kita mengolah data, tapi nggak ada reportnya gitu, nggak ada hasilnya, nggak mungkin. Kita beli barang di Indomaret nggak dapat struk kan kita bingung kan, ini benar nggak sih segitu harga yang kita bayarkan gitu misalnya.
Nah, terus misalnya kita beli bensin gitu. Kita beli bensin tapi nggak ada meterannya nih jalan. Semuanya otomatis aja jalan gitu tanpa ada meterannya, tanpa ada struknya. Kita nggak bisa yakin kan, ini benar nggak sih yang saya beli itu bensinnya sesuai gitu dengan yang dikeluarkan. Seperti itulah logikanya. Nah, jadi tujuan dari pembuatan laporan hasil analisis itu adalah, ya isinya udah jelas, kita laporkan bahwa analisis sudah selesai dilakukan. Analisisnya sudah selesai. Nah, terus kita meluruskan juga kesalahan pengertian dari apa yang udah ditemuin dan kita analisis, tapi itu nggak sesuai sama pihak manajemen. Ya, kadang kan ada pihak manajemen menjabarkan ini loh kelemahan-kelemahan yang ada, ini loh apa ya, kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Nah, tapi biasanya pembuat sistem bisa nemuin lebih banyak dari itu. Jadi akan ada banyak ketidaksesuaian biasanya, akan ada temuan-temuan baru biasanya dari hasil analisis yang dilakukan oleh pembuat sistem yang baru ini. Jadi semuanya akan ditulis itu. Apa aja nih ketidaksesuaian dari laporan yang ada sampai temuan-temuan yang baru itu ditulis juga di dalam laporan. Lalu di dalam laporan itu kita juga minta saran dan pendapat dari pihak manajemen seperti apa. Nah, gini loh kondisinya yang terjadi, gini loh kelemahan-kelemahan yang ada. Nah, kita harus jelaskan betul itu. Nah, dengan harapan laporan kita itu segera dijawab oleh mereka. Keputusannya seperti apa. Gitu. Jadi, meminta persetujuan kepada pihak manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Jadi, dari hasil report yang ada, dari hasil analisis yang sudah kita lakukan, yang kita harapkan adalah kita dapat jawaban mengenai apa yang sudah kita laporkan itu, apa yang sudah kita analisis, dan kita tawarkan solusinya seperti apa sebelum kita masuk ke perencanaan ya. Nah, kita tawarkan dulu seperti apa, gini loh sistem yang sekiranya nanti untuk yang baru seperti ini, nah pihak manajemen setuju atau tidak. Gitu. Itu harus tertuang jelas ya di report. Kalau keuangan mungkin di LPJ lah ya, laporan pertanggungjawaban. Misalnya ada yang pernah jadi bendahara, setelah selesai event atau kegiatan, itu harus dilaporkan kan biasanya di dalam rapat. Ya, seperti itulah. Jadi ada laporan hasil kinerjanya juga dari setiap bagian. Nah, kalau dari analisis, sudah mengertikah? Dari 4 tahapan ini, Insya Allah Pak, ngerti. Dari 4 tahapan ini, pasti pernah kalian lakukan. Ya kan? Ada yang bisa memberikan contoh? Nggak harus sistem kok. Yang penting tahapan-tahapan ini. Nggak usah ngomongin soal sistem dulu. Kita identify dulu, terus kita understand, kita analyze, baru kita report. Pernah nggak melakukan seperti ini? Nggak harus yang tersistem kok. Pak, jika seperti di laporan penelitian gitu. Bisa. Gimana tuh misalnya? Udah. Hit and run dia. Misalnya kalian mau ganti HP deh.
Nah, biasanya apa yang kalian lakukan? Pengen banget nih, baru banget keluar gitu. Tapi 20 juta harganya gitu misalnya. Nah, kalau itu keinginan ya, ini kita ngomongin kebutuhan misalnya. Kalian memerlukan untuk ganti smartphone gitu misalnya. Kalau dalam fase analisis, apa tuh yang kalian lakukan? Mungkin identifikasinya kayak spek dari handphone tersebut, kebutuhan kita misalkan handphone lamanya mungkin RAM-nya kecil, Pak. Jadi kita butuh yang lebih besar. Betul. Hmm, Ataukah kameranya yang lebih kecil, kita butuh yang lebih besar lagi. iya. Kemudian understand-nya itu kita harus tahu handphone yang kita mau beli selanjutnya, cara pakainya, kemudian spesifikasinya, dan juga harganya mungkin, seperti itu mungkin, Pak. Terus analyze-nya, menganalisisnya mungkin kayak kita analisisnya itu lebih ke kita ininya ya Pak ya, menjalankan masalah tersebut bukan sih? Berarti Ini kita kita rencana untuk menghapus masalah itu. berarti ya dengan cara kita kalau kita udah paham sistem yang adanya, berarti kita tinggal beli aja Pak yang kita butuhkan tersebut, handphonenya misalnya. Ya, pastinya punya pilihan kan. Iya Nah, betul. pilihan-pilihan itu juga harus dianalisis kan, Iya betul Pak. sesuai apa tidak dengan kebutuhan kita misalnya. Gitu. Nah, reportingnya itu ya biasanya kita, ya kalau misalnya nggak dicatat ya, kita dalam otak tuh, ini nih nanti yang mau kita beli gitu. Karena ini, gitu. Atau pilihan kedua, ini loh yang kita mau beli karena begini, gitu. Itu hasil reportnya, walaupun nggak tertulis ya, tapi ada reportnya gitu. Oke. Betul itu, betul. Itu kan analisis yang saya tawarkan ya. Coba selain itu apa misalnya? Ketika kalian mau apa gitu? Pak, saya mau coba jawab ya, Pak. Boleh. Contohnya misalkan ya kayak membuat karya ilmiah gitu Pak, tulisan kan kita identify-nya itu mengidentifikasi masalah, misalkan kita mau buat judul karya tesis ilmiah itu apa, kita harus mengidentifikasinya. Terus understand-nya memahami kerja sistem judul apa yang mau kita buat dengan sistemnya seperti apa, misalkan atau dengan cara melakukan observasi sistemnya atau mungkin wawancara. Terus analyze-nya itu kita bisa menganalisis dari sistem yang kita sudah buat, kita analisis, kita mau melakukan pemilihan, misalkan sistemnya ada 2 pemilihannya, mau teknik wawancara atau observasi, dan reportnya itu kita membuat laporan dari seluruh yang sudah, dari 3 urutan langkah-langkah itu yang kita udah identifikasi dan understand, analyze, kita tulis menjadi sebuah karya tulisan ilmiah gitu Pak. Bisa. Banyak kok contohnya. Mungkin ini juga yang mau Anda sampaikan tadi ya, cuma belum sempat tersampaikan. Mungkin kalian kolaborasi. Oke, betul, bisa. Ya, itu contoh kompleks lah ya. Kalau tadi HP kan contoh yang mungkin kita alamin lah ya beberapa kali dalam hidup ini. Gitu. Atau ada yang mencontohkan dalam masalah percintaan gitu misalnya. Ada yang mau sharing gitu? Nyambung nih ke sini. Kan ceritanya sebelum memilih orang yang baru gitu kan. Aduh. Ini tetap ada kaitannya sama
gimana perubahan data menjadi informasi ya, input, proses, output. Nyambung ini semuanya. Memang ada di dalam tahapan itu untuk fase analisisnya. Nah, udahlah, kalau percintaan nggak usah lah. Takut ada yang baper nanti. Oke, sekarang pengertian desain sistem. Bentar ya. Di dalam bukunya Jogianto, ada pengertian sistem dari John Birch sama Gary Grudnitsky. Orang Rusia. Nah, mereka bilang desain sistem merupakan, ini telah lagi satu persatu katanya, diperhatikan, merupakan penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Oke. Jadi kita dalam menggunakan sistem ya, lagi-lagi kalau tadi diuraikan per bagian, per elemen, nah elemen-elemen tadi itu digabungkan kalau di dalam desain ya. Jadi desain itu merupakan penggambaran, dan nanti kita bakal gambar banyak ini, diagramnya ada banyak sekali. Perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Ya, jadi kan memang konteksnya kalau kita ngomongin sistem itu adalah beberapa elemen yang terintegrasi dengan melakukan pekerjaan yang bersama-sama untuk mencapai tujuan. Itu kan ya kalau sistem. Nah, kalau dalam desainnya, bagaimana elemen-elemen yang terpisah tadi itu dibuat jadi satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Nah, fungsinya ya untuk mencapai tujuan organisasi. Seperti itu. Nyambung ya? Lalu, ya, Pak. Kalau menurut George M. Scott, desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Ya. Bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Jadi, ketika kita mendesain suatu sistem, ada banyak sekali alur proses yang dikerjakan untuk merubah data yang ada menjadi informasi yang dibutuhkan. Jadi, di dalam desain, kita harus desain dulu nih, aliran data, proses yang terjadi, itu harus digambarkan dengan jelas untuk melihat bagaimana data itu diproses menjadi informasi. Inputan diproses menjadi output. Seperti itu. Aliran datanya harus jelas. Bagaimana prosesnya juga harus jelas. Itu yang dimaksud dari suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan. Nah, tahap ini terkait mengkonfigurasi komponen-komponen software dan hardware dari suatu sistem. Ya. Bagaimana mengkonfig software dan hardware dari suatu sistem sehingga setelah instalasi, setelah semuanya dipasang, sistem akan sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan. Oke. Setelah kita rancang sistemnya, kita buat. Terus hardware-nya kita siapkan nih, karena untuk menjalankan sistem itu butuh hardware yang begini. Nah, setelah itu semuanya disiapkan, software yang diimplementasikan, diinstalasi ke hardware itu, dijalankan, nah, sistem akan sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan. Ya, itu yang namanya desain. Oke. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuan dari desain sistem itu adalah memenuhi kebutuhan pengguna sistem, serta memberikan gambaran yang jelas dan lengkap kepada pihak yang melakukan pemrograman komputer, serta ahli-ahli lainnya yang terlibat.
Oke, memenuhi kebutuhan pengguna sistem. Kebutuhan pengguna udah jelas, kita bisa lewat fase analisis ya, karena kan ini lanjutan dari analisis. Jadi setelah dianalisis kita tahu betul nih kebutuhan user tuh seperti apa. Berikut kelemahan-kelemahan yang ada ya, yang harus kita tindak lanjuti di sistem yang baru itu. Nah, serta memberikan gambaran yang jelas dan lengkap. Nah, ini kaitannya bukan ke usernya lagi, tapi ke pihak-pihak yang akan mengembangkan sistem itu. Tadi udah saya sebutkan pihak-pihak apa sih yang biasanya, pihak-pihak mana saja yang biasanya terlibat dalam pengembangan sistem. Nah, tadi misalnya dari pucuknya ya, ada project leader-nya, ya kan? Siapa yang mengepalai project pengembangan sistem itu. Lalu ada sistem analis. Sistem analis ini yang tadi, yang dia tuh menganalisis apa aja kebutuhan, apa aja kelemahan di sistem yang ada, bagaimana cara kerja sistem yang sedang berjalan sekarang. Nah, ada juga yang namanya sistem designer. Nah, disinilah desainer sistem itu menerjemahkan apa yang sudah didapatkan dari sistem analis, lalu digambarkanlah oleh dia bagaimana proses yang akan terjadi, bagaimana konsep sistem yang akan dikembangkan setelah ini, alur-alur datanya, bagaimana informasi itu di-create. Nah, itu semuanya mesti punya gambaran yang jelas. Gambaran yang bisa dipahami oleh programmer nantinya. Karena kalau biasanya programmer akan sulit mentransformasikan, karena programmer kan sifatnya teknis ya. Mereka akan sulit kalau mentransformasikan langsung nih kebutuhan user kalau belum diterjemahkan oleh sistem designer. Jadi misalnya tiba-tiba sistem analis ngasih, nih kayak gini loh sistem yang lama, coba dibuat. Biasanya programmer nggak akan bisa langsung membuatnya. Tapi perlu dikonversikan dulu oleh si sistem designer. Jadi dia tahu betul nih, dia akan mengkonsepkan sesuatu yang akan dipahami langsung oleh programmer, atau mungkin database administratornya, operatornya juga seperti itu. Nah, paham ya? Jadi memberikan gambaran yang jelas dan lengkap kepada pihak yang melakukan pemrograman komputer. Pihak yang melakukan pemrograman komputer yaitu tadi programmer, database administrator, pokoknya yang melakukan hal-hal teknisnya. Ini udah bukan ranahnya sistem analis lagi ya. Sistem analis sudah selesai pekerjaannya di project ini. Nah, setelah udah masuk fase desain, urusannya sistem designer, udah dikonsepkan semuanya, barulah diberikan ke programmer, database administrator, dan lain-lain untuk dikerjakan, gitu, sampai sistemnya jadi dan bisa trial and error, bisa jalan. Oke, paham ya? Jadi akan banyak sekali orang-orang yang terlibat di belakangnya setelah dari fase analisis sistem. Oke, paham ya di sini? Nah, jadi analisis dan desain sistem intinya adalah ya dua ini. Ketika kita melakukan analisis, berarti kita harus bisa mendefinisikan masalah. Ya. From requirement to specification. Ya, ketika kita masuk fase analisis, nah itu kebutuhan yang ada kita spesifikasikan. Kita buat rancangannya. Maksudnya kita buat perencanaannya seperti apa. Nah, ketika masuk di fase desain, artinya kita harus bisa memecahkan masalah yang ada. Masalah yang kita dapatkan dari fase analisis tadi. Nah, di dalam fase analisis kan udah muncul kan specification. Nah, spesifikasi sistem itu ya dibuat. Spek sistemnya dibuat dan akan diimplementasikan. Seperti itu. Paham ya? Kalau dari dua kategori utama yang ada di sini, jadi di dalam analisis, kita harus bisa mendefinisikan masalahnya itu seperti apa.
tadi sudah banyak sekali dijelaskan di depan. Lalu setelah analisis selesai, ya, otomatis kita harus bisa memecahkan masalah yang ada. Ini mudahnya seperti ini ya. Analisis and design itu seperti apa. Jadi kalau analisis from requirement to specification, kalau yang design from specification to implementation. Jadi kebutuhan, spesifikasi. Nah, di desain speknya sebegini, dibuat, lalu diimplementasikan. Paham ya? Kalau untuk fase analisis dan desain. Nah, adakah pertanyaan? Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Aman ya? Karena sudah habis. Kecepatan nih kayaknya saya ini ya, ngejelasinnya. Nah, kalau ada yang perlu didiskusikan terkait materi hari ini, ya, terkait perencanaan, terkait analisis, terkait desain, boleh dibahas. Bapak, Ya, materi ini ditaruh di e-learning kan, Pak? taruh. Iya. Yang kemarin belum ditaruh ya, Pak? Lupa. Oke, Pak. Saya taruh bareng nanti ya, Ya, setelah Bapak. ini. Itu Endah ketawa tapi nggak kelihatan aja. Ya. Jadi kemarin sudah soal sistem, soal informasi, sekarang soal analisis, dan desainnya. Disclaimer aja, ini baru awalnya ya. Kedepannya. Nanti nih ke belakangnya itu akan ribet sih sebenarnya. Tapi ya saya harap kalian bisa ikutin satu persatu. Yang saya inginkan ya kalian bisa. Gitu. Ini full teori soalnya. Coba kita intip ya. Nah, saya ambil referensinya, kasih intip. Saya kasih intip dulu.